Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapan padanya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu, pulihkanmu. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu, Dia menolongmu. Jangan pernah berhenti harapannya. Sekalipun hilang semua harapanku, dalam hatiku ku tetap harap padamu. Tuhan mengasihiku, tak pernah Dia biarkan ku sendiri. Ku percaya saatnya pastikan tiba. Saatnya kini telah tiba. Dia memulihkanku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita bersatu dalam ibadah doa pagi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Sebelum kita melakukan doa pagi, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, sumber sukacita bagi kami semua, kami mengucap syukur Bapa karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh kembali melanjutkan hari-hari kami. Dan saat ini Bapa,
untuk memulai hari ini, kami hendak bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh keluar dari hamba-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita hendak membuka Alkitab kita dan kita hendak membaca dari Matius 20 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Matius 20 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah Bapak, Ibu merasakan yang namanya susah? Pasti pernah, saya yakin itu kita pasti semua pernah merasakan yang namanya susah. Lalu, biasanya apa sih yang kita lakukan ketika kita sedang mengalami kesusahan itu? Ya, biasanya mungkin kita meminta bantuan, kita mungkin meminta bantuan kepada orang terdekat kita, mungkin itu saudara kita, teman kita, kerabat, atau bahkan pendeta kita. Ya, seringkali kemudian kita mendapatkan bantuan melalui mereka, namun tidak sedikit juga kita pernah belum mendapatkan bantuan. Bahkan seringkali kita juga sudah tidak mendapat bantuan, malah mendapat susah lagi. Atau bahkan seringkali kita dijudge karena kesusahan kita. Misalnya, oh orang itu susah karena dia melakukan dosa. Oh orang itu susah karena kemalasannya. Ya itu disadari atau tidak seringkali itu yang terjadi, atau bahkan kita juga sering melakukan hal itu. Dan ternyata kita di sini bisa melihat tendensi orang melakukan merendahkan orang lain itu semakin tinggi. Ternyata hal ini juga tidak berubah dari zaman Yesus sampai hari ini. Seperti teks bacaan kita hari ini, kita melihat ada 2 orang buta yang sedang meminta bantuan kepada Yesus. Di sana ramai orang, bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana ketika ada 2 orang buta, sudah tidak bisa melihat, dan ketika dia meminta tolong kepada Yesus, orang-orang sekitarnya tidak mendukungnya untuk mendapatkan bantuan itu, tapi malah menyuruhnya untuk diam. Kira-kira kenapa? Kenapa 2 orang buta itu ketika hendak meminta bantuan kepada Yesus, ia malah disuruh diam oleh orang-orang di sekitar itu? Mereka menganggap orang-orang buta ini adalah orang yang rendah, sehingga mereka seringkali diremehkan. 2 orang buta itu dianggap rendah karena mereka adalah kaum disabilitas atau mereka sakit dari lahir. Pada saat itu, pada zaman Yesus, orang yang disabil atau orang yang sakit seringkali dianggap berdosa. Mereka sakit karena dosanya. Misalnya
orang itu sakit karena buta atau kusta, berarti dosa yang mereka miliki adalah besar. Mungkin kalau sakitnya cuma demam atau batuk, pilek, nah berarti dosanya kecil. Atau bahkan keturunan-keturunannya ada yang buta dan lain sebagainya. Nah, seringkali itu yang disebut dosa turunan. Bisa dibayangkan pada saat itu banyak orang berbondong-bondong dan 2 orang buta itu tidak bisa melihat, dan ketika meminta pertolongan malah disuruh diam. Orang buta disuruh diam karena mereka dianggap rendah, dan pada saat itu orang yang disabil dianggap sebagai masyarakat kelas 3. Jadi suara mereka sudah tidak didengar lagi, bahkan mereka disuruh diam. Namun bagaimana yang dilakukan orang buta tersebut? Ketika mereka disuruh diam, mereka makin keras berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Dia tetap berusaha untuk mendapatkan Yesus. Melalui indera pendengarannya, dia melakukannya, melalui imannya, dia menemukan Yesus. Dia percaya bahwa pada saat itu Yesus sedang lewat di situ, dan iman yang membuat 2 orang buta itu dapat menemukan Yesus. Dari bacaan kita pagi hari ini, kita mau diingatkan supaya kita jangan putus asa seperti 2 orang buta itu. Meskipun kita sedang merasakan susah, meskipun ada beban yang kita tanggung yang sangat berat, bahkan seringkali orang di sekitar kita tidak mendukung kita, malah menambah kesusahan kita, atau bahkan sering kita diejek oleh orang lain karena kesusahan kita, dan juga seringkali suara kita tidak didengar oleh orang lain, dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa kita harus tetap senantiasa, kita harus berharap hanya kepada Tuhan, dan hanya Dialah yang bisa menolong kita. Dia yang akan melakukan karyanya untuk kita semua, dan Dia yang akan menolong dalam setiap kesusahan kita. Dan kita harus percaya ketika kita mengandalkan Dia, kita mendapatkan upah yang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan segala sesuatu semuanya akan ditolong oleh Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hari ini kami belajar melalui 2 orang buta yang meskipun ia tidak dapat melihat, meskipun ia dalam kondisi susah, namun ia tetap mencari Engkau, ia tetap mengandalkan Engkau dan terus berharap kepadamu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa belajar untuk terus mengandalkan-Mu, baik dalam kesusahan apapun itu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang, untuk orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, baik kesusahan karena memulai kembali di masa new normal ini, di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa, Engkau yang terus melingkupi mereka dan terus ada dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak, adik-adik kami yang sedang menjalani masa sekolah online. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, Engkau terus pimpin mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik dan mereka dapat mengikuti sekolah online dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan saat ini di masa pandemi ini Tuhan, bagi kesehatan kami, kiranya Engkau terus berikan kami kesehatan, Engkau terus berikan kami kekuatan untuk kami boleh bertahan sampai hari ini dan hari-hari selanjutnya Tuhan. Dan saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati, Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu
Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap. Walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap. Walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Yang ku tahu kau tak pernah gagal,